Kapasitor merupakan salah satu komponen pasif pada perangkat elektronik. Salah satu fungsi komponen tersebut adalah sebagai penyimpan muatan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi bagi komponen yang lain. Berikut ini diuraikan secara matematis bagaimana proses pengisian dan pengosongan kapasitor. Kapasitor yang masih kosong, jumlah muatan positif dan negatif pada tiap-tiap lempeng ini adalah sama. Keadaan ini dapat digambarkan dengan diagram sebagai berikut. Diagram ini menggambarkan walaupun kecil pada penghantar ini terdapat hambatan. Di sini digambarkan dengan R. Jika kapasitor ini dihubungkan dengan baterai dengan menutup saklar, elektron-elektron pada lempeng yang terhubung dengan kutub positif mengalir menuju lempeng yang terhubung dengan kutub negatif. Lempeng sebelah kiri ini menjadi positif dan sebelah kanan ini menjadi bermuatan negatif. Keadaan ini digambarkan dengan diagram seperti ini. Akumulasi elektron pada lempeng di sebelah kanan ini menghambat elektron yang datang berikutnya karena muatan yang sejenis tolak-menolak. Makin lama elektron yang mengalir ini semakin sedikit, dan ketika baterai sudah tidak mampu lagi mendorong elektron menuju lempeng negatif ini, arus elektron berhenti. Maka dikatakan bahwa kapasitor ini sudah dalam keadaan penuh. Sehingga di sini secara neto kapasitor yang sebelah kiri ini bermuatan positif dan yang sebelah kanan bermuatan negatif, dan disinilah terjadi medan listrik dari kutub positif menuju negatif yang mempertahankan keberadaan muatan ini pada masing-masing lempeng. Secara matematis proses ini diuraikan seperti berikut. Di sini dimulai dari kapasitor kosong. Dalam hal ini belum terhubung ke baterai atau saklar ini masih terbuka. Ketika kemudian saklar ditutup, kapasitor terhubung dengan baterai, arus mulai mengalir di sini. Dalam hal ini elektron bergerak berlawanan dengan arah jarum jam, jadi ke arah sini, sehingga arus listriknya searah dengan jarum jam. Seperti diketahui bahwa aliran arus listrik disepakati mengikuti aliran muatan positif atau berlawanan dengan aliran muatan negatif. Jika kita terapkan hukum Kirchhoff untuk tegangan dengan mengikuti aliran muatan, jadi berlawanan dengan arah jarum jam ini, maka jumlah tegangan pada loop tertutup ini adalah tegangan pada baterai ditambah tegangan pada hambatan ditambah tegangan pada kapasitor ini sama dengan 0. Kesamaan ini menjadi seperti berikut. Tanda negatif untuk VR dan VC ini karena berlawanan dengan arah arus. Jadi di sini VR-nya arusnya ke sana, kita melangkahnya ke sini. Demikian juga pada C, arusnya ke atas, kita melangkahnya ke bawah. Pada saat awal yaitu T sama dengan 0, muatan kapasitor adalah kosong, jadi Q ini masih sama dengan 0. Arus listriknya adalah I0 sama dengan E per R, jadi kalau ini 0 maka I sama dengan E per R. Ini merupakan arus maksimum karena makin lama makin berkurang akibat tolakan elektron yang sudah terakumulasi sebelumnya di sini. Ketika kapasitor penuh, arus listrik berhenti atau I sama dengan 0. Muatan pada kapasitor adalah Q sama dengan C kali E. Jadi ketika I sama dengan 0, maka Q sama dengan C kali E. Ini merupakan muatan maksimum karena sudah tidak bertambah lagi. Untuk mengetahui bagaimana arus listrik yang mengalir selama proses pengisian, kita diferensialkan persamaan tegangan ini terhadap waktu. Karena GGL, R dan C ini merupakan suatu konstanta, maka didapatkan persamaan diferensial
seperti berikut. Dalam hal ini, dq dt ini tidak lain adalah arus listrik I, yaitu laju perubahan muatan listrik pada kapasitor ini persatuan waktu. Persamaan ini menjadi persamaan diferensial di dalam I seperti berikut. Sehingga ini dapat disederhanakan menjadi seperti berikut. Jika persamaan ini diintegralkan, maka didapatkan bahwa ln I per I0 sama dengan minus T per RC. Sehingga arus yang mengalir pada setiap saat adalah IT sama dengan I0 eksponensial minus T per RC, atau sama dengan I0-nya sama dengan E per R, maka kita dapatkan ini. Nah, sekarang kemudian bagaimana muatannya? Nah, kita tinjau persamaan ini, arus listrik. Arus listrik ini merupakan laju perubahan muatan terhadap waktu. Maka persamaan ini dapat dituliskan dalam diferensial seperti ini. Hasil integralnya adalah seperti ini. Sehingga didapatkan QT sama dengan ini. Dalam hal ini telah digunakan rumus integral ini dengan A ini sama dengan super RC. Jika batas ini disubstitusikan, maka penyelesaiannya adalah seperti berikut. Yang mana Q sama dengan C ini adalah muatan maksimum di dalam kapasitor. Grafik muatan terhadap waktu adalah seperti berikut. Muatan ini mendekati CE secara asimptotis. Dengan mengambil konstanta waktu T sama dengan RC, maka pada saat T sama dengan T didapatkan muatan Q sama dengan 0,63 CE. Adapun grafik arus terhadap waktu adalah seperti berikut. Ini arus listrik berkurang secara eksponensial. Ya, inilah proses pengisian kapasitor. Berikut ini diuraikan bagaimana pengosongan kapasitor, yaitu di sini kapasitor yang sudah penuh dengan muatan. Jika kedua ujungnya ini dihubungkan dengan beban, misalnya lampu, elektron-elektron pada lempeng negatif ini mengalir menuju lempeng positif melalui lampu ini. Muatan negatif di sini akan berkurang, demikian juga dengan muatan positif di sini karena dinetralkan oleh elektron-elektron yang berasal dari sini. Untuk menguraikan proses ini secara matematis, perhatikan rangkaian berikut ini. Dalam hal ini beban atau lampu dinyatakan dengan hambatan R, dan pada saat awal saklar ini masih terbuka. Ketika saklar ditutup, elektron mengalir dari lempeng negatif ini menuju ke lempeng positif, yang berarti arus mengalir dari positif ke negatif di sini. Beda tegangan pada hambatan sama dengan beda tegangan pada kapasitor. Arus yang mengalir ini merupakan banyaknya muatan yang melewati hambatan persatuan waktu, yang mana ini besarnya sama dengan pengurangan muatan pada kapasitor persatuan waktu, sehingga di sini tandanya adalah negatif. Persamaan ini dapat dinyatakan dengan persamaan diferensial seperti berikut. Tahu dq per Q sama dengan minus per RC dt. Sehingga ini kalau diintegralkan hasilnya adalah seperti berikut. Muatan setiap saatnya adalah Q sama dengan Q ini muatan maksimum eksponensial minus T per RC. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian ini adalah I sama dengan min dq dt atau sama dengan Q per RC eksponensial minus T per RC. Atau kalau ini adalah I0, maka ini adalah I0 eksponensial minus T per RC. Nah, di sini terlihat pada pengosongan kapasitor ini, muatan dan arus listrik keduanya adalah turun secara eksponensial. Secara grafis dapat digambarkan seperti berikut ini.
Demikian uraian tentang pengisian dan pengosongan kapasitor. Saya Heri Purwanto, selamat belajar, merdeka belajar.